Oke, selamat datang kembali di channel TSJ TV. Kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai pemrograman PHP. Kita masuk ke PHP dan database. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih hubungan antara PHP dengan database. Kenapa kok bisa PHP bisa berhubungan dengan database? Lalu nanti perintah apa saja yang akan kita sering gunakan dalam proses di PHP yang berhubungan dengan database. Oke, PHP ini biasanya sering dijodohkan dengan MySQL hampir di semua hosting yang tersedia di internet. PHP biasanya dijodohkan dengan MySQL untuk membangun sebuah aplikasi web. Nah, MySQL ini berperan sebagai tempat menyimpan data atau basis data, sedangkan PHP adalah program yang mengelola data tersebut. Sebenarnya PHP tidak hanya bisa dijodohkan dengan MySQL, PHP juga bisa dijodohkan dengan SQLite, PostgreSQL, MongoDB, Microsoft Access, dan sebagainya. Lalu bagaimana PHP dan MySQL dihubungkan? Nah, PHP dan MySQL dapat dihubungkan melalui perantara namanya API atau Application Programming Interface. Kita lihat di situ ilustrasi di situ, PHP, MySQL itu dijembatani oleh API. Nah, ada 3 jenis API MySQL yang disediakan di PHP. Yang pertama ada API MySQL API. Ini sudah tidak didukung atau tidak dikembangkan, sudah kadaluarsa. Ini terakhir di versi 4 masih menggunakan MySQL. Lalu yang kedua ada MySQLi atau kalau kepanjangan di MySQL Improvement. Ini merupakan peningkatan API dari MySQL yang sebelumnya sudah kadaluarsa. Lalu yang terakhir ada PDO. PDO itu panjangan dari PHP Data Object. Ini penjelasannya tadi. API yang pertama sudah tidak didukung lagi sejak versi 5.5 dan digantikan dengan MySQL yang lebih canggih karena MySQL dapat digunakan secara OOP dan prosedural. Sedangkan API-PDO digunakan untuk menghubungkan PHP dengan vendor database yang lainnya. Jadi tidak hanya untuk MySQL saja. Lalu di sini ada namanya template. Nah, ini saya bilangnya template karena apa, nanti akan sering digunakan seperti ini kira-kira. Yang pertama ada membuat koneksi dengan database. Nanti akan kita menggunakan perintah namanya MySQL connect. Nah, ada MySQL connect yang parameter yang dibutuhkan adalah host, user, dan password. Untuk membuka database kita menggunakan MySQL select db. Jadi tadi sudah kita buat variabel koneksinya, lalu kita panggil nama database-nya. Lalu template yang ketiga melakukan query. Di sini kita pakai perintah MySQL query. Parameternya adalah koneksinya, datasnya tadi sudah kita buat $koneksi, lalu query-nya. Lalu ada untuk mengecek apakah query berhasil atau tidak, atau mengembalikan jumlah baris yang terpengaruhi oleh query. Pakai perintah, kita bisa menggunakan perintah MySQL affected row. Parameternya adalah variabel koneksi. Lalu template berikutnya kan template yang menghasilkan query atau dimasukkan ke dalam array. Ini ada 3 macam. Yang pertama ada MySQL fetch array. Parameternya adalah $koneksi dan $result hasil dan tempat nampungnya. MySQL fetch array ini menghasilkan array yang bisa berupa array numerik dan array asosiatif. Jadi dua-duanya bisa dipakai di MySQL fetch array. Jadi kita mau pakai array yang berbentuk numerik atau array yang berbentuk asosiatif, langsung kita panggil saja, itu bisa menggunakan MySQL fetch array.
Lalu ada MySQL fetch ASOC. Nah, ini menghasilkan hanya associative array. Lalu ada MySQL fetch row, ini hanya menghasilkan numeric array. Jadi kalau tadi MySQL fetch array itu numerik dan asosiatif bisa pakai. Kalau MySQL fetch ASOC itu menghasilkan asosiatif array saja. Lalu MySQL fetch row itu hanya menghasilkan numerik saja. Lalu template berikutnya ada mencetak isi. Nah, tinggal kita panggil nama. Tadi kan sebenarnya kita buat di situ seperti array, jadi tinggal kita panggil aja nama. Namanya misalnya itu $rows 0. Berarti kita pakai model yang numerik. Kalau kita misalnya $row, ketik nama field misalnya seperti itu menggunakan namanya associative array. Oke, selamat datang kembali di channel TCTV. Kita akan lanjutkan materi tentang Object Oriented Programming. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana PHP itu berhubungan dengan MySQL dengan konsep OOP. Di sini ada koneksi, kita akan mulai koneksi database PHP dengan MySQL, lalu membuat CRUD, menampilkan data, menambah data, mengupdate data, dan menghapus data. Oke, pertama untuk membuat koneksi kita buat persiapan. Yang pertama kita pastikan dulu service dari web browser, web server dan database servernya aktif. Lalu buka browser, ketikkan localhost php myadmin. Lalu klik tombol basis data buat database baru dengan nama db barangku, lalu klik tombol buat. Lalu silakan buat tabel baru. Di sini saya contohnya buat nama tabel barang dengan 5 kolom. Lalu buat kolom tabel barang. Di sini kita pakai ID barang untuk primary key dan auto increment. Itu nanti kalau tidak perlu kita isi di proses, dia akan nambah sendiri secara otomatis, jadi nambah otomatis ya. Ada field lainnya itu nama barang, stok, harga jual, dan harga beli. Ini adalah sintaks koneksi PHP ke MySQL. Kita pakai kelas nanti kita buat namanya kelas database. Lalu kita punya property host, username, password, dan database. Itu merupakan properti standar yang digunakan untuk kelas koneksi. Untuk host kita isi dengan localhost. Lalu var username kita isi dengan root. Var password itu kita kosong karena saya di situ kosong karena memang di setting komputer saya kosong. Lalu ada var database. Nah, ini nama database yang tadi kita sudah buat. Kita panggil db barangku. Lalu kita buat metode namanya function construct. Di sini kita mau cek panggil menggunakan perintah API MySQL connect. Jadi kita mau cek koneksi dari variabel yang sudah kita di atas. Jika koneksi sesuai dengan yang parameter di atas, maka dia akan menunjukkan koneksi database MySQL dan PHP berhasil. Selain itu, maka koneksi gagal. Lalu kelas tadi kita buat koneksi, lalu kita klik new database gitu, proses instansiasinya. Nah, coba kita jalankan di browser gitu. Kalau jika berhasil, maka tulisnya adalah koneksi database dan koneksi MySQL dan PHP berhasil.
Tadi ini kita perbaiki koneksi ya. Tadi untuk mengambilkan datanya kita tambahkan koneksinya di sini tampil metode tentang function tampil data. Lalu di sini kita buat halaman tampilan di HTML-nya. Di sini kita membuat halaman tampil data. Kira-kira seperti ini. Dia ada nomor, barang, stok, harga beli, harga jual, lalu arti terakhir ada kita action. Kira-kira seperti ini. Kita perhatikan teman-teman. Nanti perhatikan semua di kode ini. Lalu kita coba jalankan, kita panggil di situ, maka akan munculnya hasil akhirnya adalah kira-kira seperti ini. Ini adalah cara menampilkan data menggunakan kita hasil proses CRUD-nya untuk menampilkan data. Lalu kita mau coba untuk menambahkan data. Di sini untuk sebelum menambahkan data, jadi kita harus kita rubah dulu halaman tampil data kita. Di sini saya cuma menambahkan sebuah di baris 12 itu kalau diperhatikan. Kita akan nambahkan di situ link untuk nambah data. Jadi kita mau menambahkan file baru namanya tambah data.php pada halaman tampil data kita. Nah, ini metode sambungan yang tadi belum selesai. Lalu kita buat file baru dengan nama tambah data tadi. Ini berisi form untuk menginputkan data yang kita butuhkan. Di sini ada tambah data, di sini ada nama barang, stok, harga beli dan harga jual. Lalu ada tombol submit. Nah, form ini menggunakan metode post dan nanti akan pengaruh namanya ke proses barang.php. Tanda tanya action sama dengan add. Nah, silakan diperhatikan. Nah, tadi kita ada namanya proses barang .php. Nah, di sini kita harus buat di sini adalah gunanya ini untuk menjalankan dari kelas database yang sudah kita buat. Di sini perhatikan, di sini ada include new koneksi 2 tadi ke PHP yang sudah kita buat, lalu kita instansiasi $koneksi sama dengan new database. $action sama dengan get action. If $action sama dengan add, nah baru kita jalankan koneksi tambah data. Yang ditambahkan adalah post nama barang, lalu stok, harga beli dan harga jual. Sudah selesai, lalu balik ke header, locationnya, tampil data.php. Kalau berhasil nanti akan muncul ke halaman tampil data.php. Lalu untuk update data, nah, kalau tadi kita sudah tambah data, nah, jadi file tampil data kita perbaiki lagi. Di sini tadi kan ada ini ya, ada kolom aksi. Tadi kita isi update dan delete. Nah, sekarang kita hapus dulu delete-nya, kita hanya tinggalkan update. Di sini saya buat contoh, misalnya kalau edit kita akan lari ke halaman edit.php. Tanda tanya ID sama dengan kurang lebih PHP baru ini sama dengan ID barangnya, baru kita update. Nah, ini nanti diperhatikan ini kita di sini, nanti kita bermain di sini. Sekarang kita buat sebelum kita ubah dulu di kelas database-nya. Di sini kita menambahkan ada dua fungsi method. Yang pertama ada fungsi get by ID, kita mau ngambil ID barang. Jadi mau ngambil ID barang dari tabel barang lalu menggunakan fungsi update data. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kelas database kita nanti mulai dari sini kita tambahkan dua perintah ini paling bawah. Silakan diperhatikan.
Lalu di proses barang.php juga kita rubah, kita tambahkan pilihan, karena tadi ada action update, jadi kita juga panggil metode update datanya. Nah, di situ sama di atas, kalau di atas tadi yang fungsi sebelumnya nih untuk tambah data, ini yang bawah untuk update data. Lalu untuk menghapus, ini sama, tadi tambahkan di actionnya tadi seperti update, kita rubah. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada proses barang.php action delete id php row barang id. Nah, di proses barangnya juga perlu kita perbaiki. Kalau tadi ada tambah data update, nah kita buat tambah di sini adalah action delete. Kalau delete berarti kita delete data from pakai dari di barang. Kalau sudah baru tampil ke headernya, ke tampil data. Nah, kita ditambah koneksi, di file koneksi kita ditambahkan lagi terakhir di bawah, kita buat function atau metode delete data. Kira-kira seperti ini tampilannya. Nanti kalau berhasil, semua akan bisa digunakan novel tambah, tampil, update, dan delete. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.